Oke, untuk video part 2 ini kita akan mencari data-data penting pada kurva strain stress yang sudah dibuat sebelumnya. Di part ini kita akan menemukan 5 data, yaitu breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan modulus yang dari kurva strain stress yang kita punya. Yang pertama, kita akan menentukan breaking point atau titik putus, yang mana titik putus ini merupakan titik suatu sampel mengalami putus atau patah. Biasanya titik ini bisa ditemukan di akhir pada kurva. Namun bisa dilihat ya, karena pada kurva yang telah dibuat cukup turun dengan tajam, dan dilihat juga data terakhirnya itu minus, maka dipilihlah data kedua terakhir pada kurva. Di sebelah sini bisa dilihat untuk di datanya yang ini. Kita tandai dulu warna kuning. Ini itu sebagai data dari breaking point-nya. Kita simpan datanya di sini. Kita perlebar. Selanjutnya, kita akan menentukan maksimum point atau titik maksimum, yang mana titik ini merupakan suatu sampel yang mencapai nilai maksimum ditandai dengan pengecilan batang uji atau penampang lokal. Untuk menentukan nilai maksimum point ini bisa dilihat dari data stresnya. Dari data stres yang tertinggi, menggunakan rumus yang ada di Excel, yaitu menggunakan data stresnya. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan data stres tertinggi. Setelah itu kita bisa cari dari data stres ini yang serupa dengan ini. Kita cari data stresnya di ini. Bisa dilihat ya bahwa data dari stres yang serupa ini ada banyak. Maka kita bisa mencari nilai strain yang paling tinggi juga dengan rumus yang serupa seperti tadi menggunakan mencari rumus maksimum pada stres. Tapi sebelumnya kita copy dulu data maksimum stres ini. Kita pindahkan mendekati data pada stres yang maksimum. Di sini kita simpan data. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk data stres maksimumnya kita buat dulu atau sampai mana datanya berhenti, data serupanya berhenti. Nah, untuk mencari nilai maksimum pada strainnya kita menggunakan rumus menggunakan data strain yang sejajar dengan data stres yang tadi. Bisa dilihat ya, ini merupakan data tertinggi dari nilai strain dan data tertinggi dari nilai stresnya. Kenapa sih kita menggunakan data strain yang paling tinggi juga? Karena indikasi terjadinya pengecilan penampang lokal itu akan lebih besar. Maka dari itu kita dapat menemukan maksimum poin dari kurva. Nah, kita bisa lihat bahwa
ini merupakan data maksimum poin dari kurva. Kita copy, lalu kita pindahkan. Ini merupakan data maksimum poinnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan proporsional point atau titik yang berbanding lurus, yang mana titik ini merupakan batas linear antara tegangan dan regangan. Sebelumnya, agar kita bisa melihat garis lurus pada kurva, kita bisa perpanjang dulu si kurvanya. Nah, kita perpanjang dulu kurvanya agar kita melihat batas linearnya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa batas garis linearnya tuh ada di sebelah sini. Nah, kita bisa lihat bahwa data linearnya itu dimulai dari 0,013 sampai 0,017. Nah, untuk menentukan data ini, kita bisa dengan mencari modulusiumnya terlebih dahulu menggunakan data yang paling linear tadi. Kita bisa lihat data yang paling linearnya. Nah, data yang paling linearnya sudah ditandai dengan warna kuning ya. Ini merupakan data linear, yang paling linearnya. Nah, sebelumnya, modulusium itu apa sih? Modulusium itu merupakan ukuran kekakuan suatu bahan dilihat dari data yang linear ini. Nah, untuk mempermudah kita buat saja grafik baru. Insert chart. Pilih yang ini. Select data. Add data. Kita tulis kurva modulus. Lalu series X value-nya kita menggunakan data stress yang sudah diwarnai kuning ini. Nah, untuk yang Y-nya pun kita menggunakan data strain yang tadi mau. Nah, ini data stress. Oke. Nah, bisa dilihat ya di sini sudah ada garis linearnya. Agar garisnya tuh terlihat lebih jelas, kita bisa ubah ini warna ini. Kita ubah 1, 5, 4. Nah, kita bisa lihat ya di sini bahwa garisnya sudah linear. Nah, sudah terlihat bahwa garisnya sudah linear. Oke, kita add trend line, lalu memunculkan persamaan garisnya. Kita ubah ini, kita perbesar agar terlihat. Nah, titik proporsionalnya itu ada di data yang paling terakhir karena titik ini merupakan batas linearnya di sebelah sini. Karena ini sudah linear ya. Nah, ini adalah batas linearnya di sini. Maka dari itu kita masukkan data terakhirnya. Dari persamaan garis yang sudah didapat ini, yang tadi sudah didapat, kita bisa mencari nilai modulusiumnya. Tapi agar lebih jelasnya persamaan garisnya, kita ubah dulu menjadi number.
Bisa perbesar agar terlihat. Nah, nilai modulus yang itu didapat dari rumus stres dibagi strain. Tapi karena kita sudah mempunyai kurva dari modulus yang-nya, dari data linear ini, maka kita bisa mendapatkan nilai modulus yang dari kurva ini karena modulus yang ini merupakan bagian slope-nya. Nah, bagian slope-nya itu bagian yang mana? Bagian yang ini. Nah, kita copy, simpan di bagian kurva. Kita perbesar. Tapi kita bisa juga mencek lagi gitu menggunakan rumus apakah hasil menggunakan rumus atau menggunakan data dari slope kurva ini akan sama atau tidak. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari modulus yang itu yaitu slope stres yang ini dengan strain yang ini. Nah, bisa dilihat ya kalau datanya tuh hasil nilainya tuh sama menggunakan kurva dari data kurva ataupun menggunakan rumus formula gitu ya. Hanya beda di koma saja karena pada rumus formula itu mengalami pembulatan. Jadi hasil dari modulus yang ini sudah benar. Oke, untuk data yang kita cari terakhir pada part ini yaitu elastic point atau batas elastisnya, yang mana ini merupakan bahan atau material yang dapat kembali ke bentuk semula apabila beban atau regangan luar dihilangkan. Nah, biasanya itu elastic point ini berada setelah titik proporsional yang sudah kita cari sebelumnya. Kita bisa lihat titik proporsional sebelumnya itu ada di sebelah sini. Mungkin kita warnai dengan warna biru. Nah, karena biasanya ada setelah titik proporsional, maka dari itu ini merupakan data elastic point-nya yang kita tandai dengan warna hijau. Nah, kita copy saja. Oke, mungkin itu saja untuk video part 2 ini tentang breaking point, maximum point, proportional point, elastic point, dan data modulus yang. Sampai jumpa di part selanjutnya.